Perkenalkan, saya Muhammad Nasrul Azami dengan NRP 50012411115 dari Departemen Fisika. Di sini saya akan menjelaskan hasil program yang saya buat di MATLAB untuk EAS pengantar fisika komputasi. Baik, saya di sini akan simulasikan penerapan hukum Newton kedua dalam kasus benda yang dikenai gaya luar dan mengalami gaya gesek kinetik. Input yang digunakan dalam program ini ada 3, yaitu yang pertama, massa benda yang bertuliskan M dalam kilogram. Yang kedua, gaya luar bersimbolkan F dalam Newton. Dan yang ketiga, koefisien gesek kinetik disimbolkan μk. Baik, mari kita bahas bagian per kodenya. Untuk yang pertama, yaitu CLC untuk membersihkan komen Windows agar tampilan menjadi rapi setiap kali program dijalankan. Kemudian clear untuk menghapus semua variabel yang ada di workspace MATLAB sehingga tidak ada nilai sisa dan eksekusi sebelumnya. Kemudian saya di sini menambahkan input untuk di sini baris ini menerima input dari pengguna. Fungsi input kurung buka kurung tutup ini digunakan untuk meminta nilai dari keyboard saat program dijalankan. Nilai ini akan dipakai dalam perhitungan gaya dan percepatan. Kemudian untuk G ini didefinisikan sebagai percepatan standar gravitasi di permukaan bumi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini ada validasi massa. Pada bagian ini adalah validasi input. Jika massa kurang dari 1 atau sama dengan 0, program akan berhenti dan menampilkan pesan error. Ini penting untuk menjaga validasi fisik karena massa tidak bisa 0 atau negatif. Kemudian di sini untuk menghitung gaya gesek. F gesek sama dengan μk dikali M dikali G. Ini adalah rumus gaya gesekan kinetik dengan mengalihkan koefisien gesek dengan massa dan gravitasi menghasilkan gaya yang akan menahan gerakan. Kemudian di sini untuk blok if else ini adalah inti dari pengambilan keputusan. Jika gaya luar lebih besar dari gaya gesek, benda bergerak dan percepatan dihitung menggunakan hukum Newton 2. Jika tidak, maka percepatan adalah 0 karena benda tidak mengatasi gaya gesek. Bisa dilihat di sini, jika F lebih besar dari F gesek, statusnya benda bergerak. Untuk mencari A sama dengan F dikurangi F gesek dibagi massa. Kemudian untuk outputnya di sini saya pakai fprint. Fungsi fprint digunakan untuk mencetak hasil ke layar secara rapi. Saya menampilkan nilai gaya gesek, status gerakan, dan nilai percepatan di akhir. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang alur program saya. Di sini saya akan menjelaskan inti dari program saya untuk nomor 1 ini. Program ini akan mencetak apakah massa benda itu valid, yaitu lebih besar dari 0. Jika tidak, program akan menampilkan error karena secara fisika massa tidak boleh 0 atau negatif. Proses validasi ini penting untuk perhitungan tidak realistis dan memperkuat keamanan program. Setelah validasi, gaya gesek dihitung menggunakan rumus F gesek sama dengan μk dikali M dikali G, dengan G sama dengan 9,8 M per sekon kuadrat. Namun, kemudian program melakukan perbandingan antara gaya luar dan gaya gesek. Jika gaya luar lebih besar dari gaya gesek, maka benda akan bergerak dan percepatannya dihitung menggunakan A sama dengan F dikurangi F gesek per M. Namun jika gaya luar lebih kecil atau sama dengan gaya gesek, maka benda dianggap diam dan percepatannya 0.
Program ini menggunakan logika percabangan if-else yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Penggunaan struktur ini memungkinkan program merespon berbagai kondisi fisika yang mungkin terjadi. Saya juga menguji program ini dengan 3 kasus berbeda, yaitu kasus pertama, gaya tidak cukup untuk menggerakkan benda. Yang kedua, gaya sedikit lebih besar dari gesek, percepatannya kecil berarti. Kasus yang ketiga, gaya jauh lebih besar, berarti percepatannya besar. Dari ketiga kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa semakin besar gaya dan semakin kecil gaya gesek, maka benda lebih mudah bergerak dengan percepatan dan yang lebih besar. Ini mendemonstrasikan secara nyata prinsip-prinsip hukum Newton. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan mencoba menginput dan menampilkan hasil outputnya. Untuk yang pertama, saya masukkan di sini menunjukkan hasil perhitungan tidak bergerak atau bendanya diam karena percepatannya 0 dan gaya geseknya 5,88 Newton. Kemudian untuk yang kedua, ini menunjukkan bendanya bergerak, tapi di sini menunjukkan percepatannya lebih kecil. Kemudian gaya geseknya 22,05 Newton. Kemudian yang terakhir, nah di sini menunjukkan bendanya juga bergerak. Cuma di sini bedanya dengan yang kedua tadi, percepatannya ini lebih besar. Untuk gaya geseknya 1,96 Newton. Kemudian untuk soal nomor 2 ini, saya menggunakan metode numerik diseksi untuk mencari akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 4x min 9. Sini saya menggunakan interval 2 dan 3 karena pada titik tersebut fungsi memiliki tanda yang berbeda, f2 negatif dan f3 positif. Kemudian n internya adalah 4, menentukan berapa kali iterasi yang dilakukan dalam soal ini dibatasi menjadi 4 kali. Kemudian untuk yang for ini, dalam setiap iterasi kita memiliki nilai fungsi di bawah dan atas. X adalah nilai tengah dari interval, fx adalah nilai fungsi dari titik tengah tersebut. Kemudian untuk fprint di sini untuk menampilkan hasil iterasi dalam format tabel. Kemudian untuk if, else, and ini adalah prinsip dasar metode diseksi. Jika tanda fungsi berubah di antara dua titik, akar pasti ada di antaranya. Interval diperbarui setiap iterasi akar mendekati akar. Kemudian kita geser di sini untuk x false sama dengan line space 1,5, 3,5, dan 100. Untuk membuat grafik fungsi dari x sama dengan 1,5 sampai x sama dengan 3,5. Kemudian untuk plot x pos ini untuk menandai titik hasil pendekatan akar pada grafik. Baik, setelah saya jelaskan program saya tadi, saya akan menjelaskan alurnya. Pada soal kedua, saya menerapkan metode diseksi untuk mencari akar fungsi ini. Metode diseksi bekerja dengan prinsip perubahan tanda. Saya memilih dua titik awal A dan B yang memenuhi syarat. FA dan FB kurang dari 0, artinya ada perubahan tanda yang itu berarti ada akar di antara keduanya. Sini saya memilih interval 2 dan 3 karena F2 sama dengan min 9 dan F3 sama dengan 6. Karena tandanya berbeda, akar pasti ada di antara 2 dan 3. Pada setiap iterasi, saya hitung di tengah X sama dengan A plus B per 2. Lalu mengevaluasi fx. Jika tanda fx kurang dari 0, maka akar ada di kiri dan saya ubah
nilai B sama dengan X. Jika tidak, maka akar akan di kanan dan saya ubah nilai A sama dengan X. Saya lakukan proses ini dalam 4 iterasi. Hasil tiap iterasi saya tampilkan dengan bentuk tabel yang termuat nilai A, B, X, FA, FB, dan Fx. Selain itu, saya juga menampilkan grafik fungsi Fx dan memberi tanda pada titik-titik hasil iterasi. Ini sangat membantu secara visual dan memahami bagaimana proses biseksi mendekati akar secara bertahap. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil atau output dari nomor 2 ini untuk metode biseksi ini. Baik, untuk yang pertama ada iterasi 1 sampai 4 untuk A, B, X, FA, B, dan Fx bisa dilihat nilainya di sini. Dan juga di sini untuk grafiknya bisa dilihat juga. Baik, di sini untuk nomor 3 ini menggunakan metode regular Falsi. Metode regular Falsi atau false position adalah variasi dari metode pencarian akar berbasis interval seperti biseksi, tetapi menggunakan pendekatan garis lurus untuk memprediksi posisi akar. Sama seperti biseksi, saya hanya copy paste sampai di sini. Kemudian untuk F-nya diganti, ini juga sama. Yang membedakan ada di bagian di sini. Rumus untuk regular Falsi ini merupakan inti metode regular Falsi. Ini merupakan titik potong sumbu X dari garis lurus yang menghubungkan A, FA, dan B, FB. Fx di sini adalah nilai fungsi dari titik X yang baru ditemukan. Kemudian Fprint untuk menampilkan hasil iterasi pada format tabel. Iterasi ke-1 nilai A, B, X, dan nilai fungsi di titik-titik tersebut. Kemudian di sini untuk memperbarui batas sesuai dengan tanda fungsi sama seperti biseksi, tujuannya untuk mempersempit interval agar mendekati akar. Di sini saya akan menjelaskan alur dari program saya. Di soal ketiga, saya menggunakan metode regular Falsi atau false position yang prinsipnya mirip dengan metode biseksi, namun menggunakan pendekatan garis lurus untuk mencari akar. Dengan menggunakan interval yang sama, saya menghitung nilai X menggunakan X sama dengan A cross FB min B cross FA per FB min FA. Lalu saya cek tanda dari FA cross Fx. Jika tanda berubah, berarti akar ada di kiri, maka B sama dengan X. Jika tidak, maka A sama dengan X. Saya lakukan 4 iterasi dan tampilkan hasil dalam bentuk tabel. Metode ini dalam kasus ini memberikan hasil yang lebih cepat mendekati akar dibanding biseksi. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu bisa stagnan jika salah satu titik tidak berubah. Saya juga refleksi secara pribadi, saya lebih suka regular Falsi jika ingin konvergensi lebih cepat, tapi harus berhati-hati karena bisa saja salah satu batas tidak bergerak dan menyebabkan stagnasi. Kemudian di sini saya akan menampilkan hasil dari atau output dari untuk program saya untuk soal nomor 3. Baik, bisa dilihat di sini untuk iterasi 1, 2, 3, 4 ABX hampir sama dengan yang metode biseksi, cuma ini berbeda hasil saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor 4, yaitu Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode numerik yang sangat populer untuk mencari akar dari sebuah fungsi. Berbeda dengan metode biseksi dan regular Falsi, Newton-Raphson menggunakan pendekatan turunan pertama dari fungsi untuk memperkirakan akar. Di sini diketahui fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 min 4x min 9 dan turunan pertama fx sama dengan 3x kuadrat min 4. Di sini f adalah fungsi utama, df adalah turunan pertama dari fungsi tersebut, yang sangat penting dalam metode ini karena kita membutuhkan nilai kemiringan
atau gradien dari fungsi pada setiap titik. X sama dengan 2,5. X adalah tebakan awal pemilihan tebakan awal yang dekat dengan akar. Sangat penting karena metode ini sangat sensitif terhadap lokasi awal. Kemudian untuk for ini sama dengan 1/4 fx sama dengan fx, dfx sama dengan dfx, x new sama dengan x min fx per dfx. Di dalam loop iterasi ini kita menghitung nilai fungsi di titik saat ini. X disimpan di fx, menghitung nilai turunan pada titik tersebut disimpan di dfx menggunakan rumus Newton-Raphson. X n plus 1 sama dengan xn min fxn per f turunan pertama xn untuk mendapatkan pendekatan akar berikutnya. Kemudian fprint digunakan untuk menampilkan hasil iterasi nilai xn, fxn, f turunan pertama xn, dan xn plus 1 secara rapi, dan untuk memperbarui nilai x untuk iterasi berikutnya. Selain itu, dalam versi lanjutan saya dapat menambah grafik untuk x false ini sampai plot. Untuk membantu secara visual dalam menunjukkan pendekatan akar dari fungsi dan letak garis singgung di tiap titik iterasi. Kemudian untuk alur soal nomor 4, di soal keempat saya menggunakan metode Newton-Raphson, metode yang sangat efisien untuk menemukan akar jika fungsi dari turunan tersedia. Fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 4x min 9. F turunan pertama x sama dengan 3x kuadrat min 4. Tebakan awal saya adalah x adalah x0 sama dengan 2,5. Saya menghitung xn plus 1 sama dengan xn min fxn dibagi f turunan pertama xn. Saya ulangi proses ini sebanyak 4 kali. Di setiap langkah saya catat nilai xn, fxn, f turunan pertama xn, dan xn plus 1. Untuk memperjelas pendekatan visualnya, saya juga menggambar grafik fungsi dari garis singgung di tiap iterasi. Ini menunjukkan bagaimana proses metode ini menggunakan kemiringan grafik untuk memproyeksi titik selanjutnya. Namun metode ini gagal jika turunan f pertama x mendekati 0 atau jika tebakan awal jauh dari 0 dari akar. Maka penting untuk memilih titik awal yang baik. Kemudian saya akan menampilkan hasil dari atau output dari program saya. Baik, bisa dilihat di sini untuk iterasinya xn, fxn, f turunan pertama xn, dan xn plus 1. Dan untuk grafik pertama seperti ini, grafik kedua seperti ini, grafik ketiga seperti ini, dan yang terakhir grafik keempat seperti ini. Kemudian untuk nomor 5 menggunakan metode secant. Metode secant adalah metode numerik untuk mencari akar persamaan yang mirip dengan Newton-Raphson, namun tidak membutuhkan turunan eksplisit sebagai gantinya. Metode ini menggunakan dua pendekatan nilai sebelumnya untuk memperkirakan gradien dan kemiringan fungsi. Berikut adalah implementasi metode secant. Fx sama dengan x pangkat 3 min 4x min 9 ini adalah fungsinya. Kemudian x0 2,0, x1 3,0. X0 dan X1 adalah dua tebakan awal. Metode ini membutuhkan dua nilai awal, tidak hanya satu seperti Newton-Raphson. Kemudian untuk fx0 ini dan fx1 adalah nilai fungsi pada x0 dan x1. Rumus x2 sama dengan x1 min fx1 dikali x1 min x0 dibagi fx1 min fx0 digunakan untuk
menentukan pendekatan akar berikutnya. Ini merupakan bentuk turunan numerik, gradien antara dua titik. Kemudian untuk ini, untuk mencetak iterasi dalam bentuk tabel xn-1, xn, fxn-1, xn, dan hasil xn plus 1. Setelah mencetak, nilai x0 dan x1 diperbarui untuk iterasi selanjutnya. Kemudian untuk alurnya, untuk soal terakhir saya menggunakan metode secant. Metode ini sangat mirip dengan Newton-Raphson, tetapi tidak memerlukan turunan eksklusif seperti yang saya bilang tadi. Sebagai gantinya, metode ini memperkirakan turunan secara numerik dari dua titik sebelumnya. Tebakan awal untuk x0 sama dengan 2,0 dan x1 sama dengan 3,0. Saya hitung xn plus 1 sama dengan xn min fxn dikali xn min xn min 1 dibagi fxn min fxn min 1. Saya melakukan iterasi sebanyak 4 kali dan tampilkan hasil dalam bentuk tabel xn-1, xn, fxn-1, fxn, xn plus 1. Metode ini fleksibel dan tidak butuh turunan, cocok untuk fungsi rumit, tapi juga sensitif terhadap bahkan awal. Jika dua nilai awal terlalu jauh atau fungsinya datar, hasilnya bisa menyimpang. Jika dibandingkan dengan Newton-Raphson, metode secant ini lebih praktis karena hanya perlu fungsi utama, tetapi kecepatan konvergensinya tidak selalu konsisten. Kemudian saya akan menampilkan hasil atau output dari soal nomor 5 ini. Bisa dilihat di sini hasil iterasi dari program saya